Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin dimanapun berada, masjid itu rumahnya Allah. Begitulah orang beriman memandang masjid itu adalah rumahnya Allah. Allah menyebut rumahnya dalam surah An-Nur ayat ke-36. Dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adinillahu an turfa'a wa yudhkaras fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, lihat terjemahnya. Di masjid-masjid Allah diperkenankan mengangkat suara dzikir di waktu pagi dan petang. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Inna baitiyal fil ardi al masjid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi umara baiti. Para kekasihku, mereka adalah yang memakmurkan masjid. Kata Allah, mereka para kekasih Allah, dari yang mewakafkan masjid, arsitekturnya, donaturnya, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang berhikmat di dalamnya, para muadzin, para imam, bahkan tukang bersih-bersih masjid. Amin hababillah. Mereka adalah kekasih Allah. Man arada ayajurani falyaju baiti. Siapa yang ingin bertemu denganku, kata Allah, maka datanglah ke masjid. Jadi marilah kita sama-sama memakmurkan masjid, karena masjid itu besar sekali pahalanya. Bahkan satu riwayat, di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Dia berusia lanjut, bahkan kata orang matanya tidak melihat atau buta. Dari rumah ke masjid jaraknya jauh. Abdullah bin Abi Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh enggak saya sholat subuh di rumah saja? Saya kan udah sepuh, bahkan mata saya enggak melihat. Kata Rasulullah, apakah Anda masih bisa mendengar adzan? Masih ya Rasulullah. Maka laksanakanlah sholat subuh di masjid. Nah, berarti di masjid itu ada keistimewaan, ada keunggulan. Maka sejak itulah adzan Bilal sebagai pengingat waktu subuh, dan adzan waktu subuh adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Fungsikan masjid sebagaimana mestinya. Masjid itu bukan tempat untuk sholat saja, tetapi masjid itu adalah untuk mengumpulkan nilai ibadah untuk kita lakukan.
maka dari itu disebut jamaah, yaitu mengaji Quran, ta'dim, duduk, kumpul, ngaji, maka itu yang disebut jamaah. Dan jangan sampai kalau kita ke masjid gak kenal siapa di depan, siapa di kiri, siapa di belakang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ke masjid tahu siapa yang di depan, tahu siapa yang di kiri, tahu siapa yang di belakang, tahu siapa yang di kanan. Kalau masjid itu dikoneksikan kumpul, lalu kebijakan pemerintah disalurkan lewat masjid saling mengisi, itu namanya makmur. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, saya mengajak kepada semua kalangan, khususnya umat muslim yang ada di dunia ini, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid. Marilah kita sama-sama memenuhi masjid, karena banyak faedah dan manfaat yang berada di dalam masjid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat saudara-saudara kaum muslimin yang berada dimanapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.